Selamat datang kembali lagi di podcast Soan Sekolah. Ya, kali ini masih bersama aku Alim Syahri, mahasiswa BK Upgris yang kali ini akan menemani Soan Sekolah teman-teman semua di SMA Negeri 7 bareng. Hai, saya Muhammad Taufik Ihsan. Saya salah satu perwakilan siswa dari SMA Negeri 7 Semarang. Ihsan ya. Yeah. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng-bareng sama Ihsan juga soal sharing-sharing session. Kemarin Ihsan ini gitu ya, prestasinya Ihsan selama di SMA 7 itu seperti apa. Nah, tapi mungkin kemarin kan aku habis dapat informasi soal Ihsan nih, ya kan. Hobinya Ihsan itu adalah membaca buku sama badminton. Ya, benar banget. Buku apa sih kira-kira yang sering Ihsan baca? Sebenarnya ada beberapa jenis genre buku yang saya suka baca sih. Itu kayak buku filsuf itu saya paling suka baca sih itu. Kayak buku karyanya Friedrich Nietzsche, terus Niccolò Machiavelli, terus dari Karl Marx juga. Ya, luar biasa sih. Terus kalau buku-buku fanfic itu kamu sering baca nggak? Aduh, kalau fiksi gitu saya kurang. Nggak suka ya, Pak? Ya. Kalau saya malah sukanya baca-baca fiksi, manga gitu-gitu, aku suka sih. Ya, ada sih buku filsuf yang bentuknya fiksi itu kayak Dunia Sofi itu juga saya baca. Gitu ya. Kalau badminton sering main juga? Iya, sering. Dulu waktu SD sampai SMP itu saya pernah ikut klub, pernah ikut kejuaraan-kejuaraan juga. Sekarang masih tapi? Sekarang udah off ya. Udah off. Saya lebih pentingin akademiknya. Oke, nah terus satu lagi nih yang bikin saya sebagai yang membaca itu kayak wah keren banget nih. Kamu tuh sebagai finalis lomba bedah data APBD. Ya benar banget. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong yuk. Luar biasa. Itu lomba bedah data APBD itu gimana sih? Itu sebenarnya lomba bedah data APBD itu salah satu dari beberapa rangkaian dari peringatan Hari Uang Indonesia yang dilaksanakan sama Kemenkeu. Nah, jadi Kemenkeu itu ngadain suatu perlombaan namanya lomba bedah data APBD. Nah, itu ada beberapa tahapan-tahapan sebelum sampai final hingga dipanggil ke Jakarta. Nah, itu penyisian pertama itu ada kayak ngerjain soal dari KLC, Kemenkeu itu nyediain web. Terus yang kedua, setelah lolos itu kan diambil 100 besar dari pendaftarnya itu sekitar 2000-an peserta gitu. Luar biasa. Ya, itu tim 3 orang isinya. Nah, setelah lolos dari 100 besar itu kan suruh bikin karya, boleh dari infografis atau videografis yang mengenai berdasarkan kota peserta itu anggarannya itu digunakan untuk apa saja, penjabarannya itu apa saja. Nah, setelah lolos dari 100 besar itu kan diambil 10 besar terbaik karya-karyanya. Nah, itu untuk dipanggil ke Jakarta dan dipertandingkan lagi di hadapan Ibu Kemenkeu Sri Mulyani. Berarti ketemu sama Bu Sri dong? Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget itu loh. Keren. Nah, berarti tadi dari 2000 peserta, 2000 peserta, yang itu tesnya itu di mana? Diawasin atau di sekolah masing-masing apa gimana? Di sekolah masing-masing diawasin. Diawasin oleh ada kameranya. Oh, ada kameranya. Ya. Terus akhirnya kamu dan tim diterbangkan ke Jakarta. Ya, alhamdulillah. Itu kesempatan pertama saya pertama kali nyoba naik pesawat ke Jakarta, menginjakan kaki pertama kali. Nah, kalau kemarin tuh aku juga sempat googling gitu ya. Jadi APBD itu ada lomba kayaknya bentuknya cerdas cermat, e-sport Excel, infografis, poster dan debat. Nah, itu tuh emang rangkaiannya kayak gitu apa milih salah satu apa gimana? Rangkaiannya seperti itu kalau di final. Nah, kemarin kamu masuknya di? Ya, saya ikut semuanya. Ikut semuanya ya. Berarti ya nih, aku penasaran sama e-sport Excel. Ya. Itu gimana sih e-sport Excel? Kan biasanya e-sport tuh ya Mobile Legends, MOBA kayak gitu. Ini Excel jadi e-sport tuh gimana? Jadi e-sport Excel itu kita disediakan sebuah data, isinya itu kayak nama-nama, lalu ada anggota keluarga berapa, penghasilan berapa. Nah, itu diurutkan menjadi siapa yang berhak mendapatkan kayak PLT seperti itu. Di prioritasnya ada siapa gitu. Oh gitu ya. Jadi itu terus kriteria pemenangnya yang gimana itu? Kriteria pemenangnya itu seberapa rapi data yang diberikan dan ketepatan dari datanya itu. Kamu tuh berarti dari kerapian dan ketepatan data. Iya. Nah, terakhir kamu berarti masuknya yang lomba debat apa yang mana? Yang terakhir akhirnya kamu masih belum beruntung untuk lanjut ke itunya? Iya, di lomba debat. Lomba debat. Iya.
Itu lawannya dari? Lawannya dari Sumbawa. Sumbawa, keren. Ya, dia sudah pernah berpengalaman juga, lawannya itu dari pernah ikut lomba debat nasional dari Puspresnas, jadinya kita agak demam panggung gitu. Tapi it's okay, tetap still the best. Kita beri applause dulu, keren biasa. Terus tetap sangat keren loh, tapi ya maksudnya ini baru pertama kalinya kamu, ini baru pertama kali ya ikut lomba seperti ini, langsung debat sama yang udah profesional tuh keren banget. Terus satu lagi aku masih penasaran. Tadi yang masih di tingkat kota disuruh untuk bikin video dan data-datanya itu anggaran dari kota tersebut dan dijabarkan. Itu kamu dapat datanya itu dari mana? Nah, alhamdulillahnya web-web dari pemerintah Kota Semarang, mulai dari kayak dinas kesehatan, dinas pemerintah kota itu juga memberikan anggarannya itu secara rinci, jadinya memudahkan kita untuk membedahnya. Jadi memang ya dapat support juga ya dari mereka semua ya, luar biasa. Terus kamu pernah menyangka nggak sih ada di titik ini gitu ya, sampai ketemu Bu Sri Mulyani, Kemenku, luar biasa. Terus terang saya agak nggak nyangka sih, karena ya saya di sekolah ini kan SMA 7 belum terlalu menjadi favorit terutama di Kota Semarang dulu lah, itu belum jadi peminatnya, baru dikit, kalah pamor dengan SMA lain, tapi saya bisa buktikan kalau saya bisa berkembang. Jadi ya nggak menyangka gitu ya, udah masih berada di titik ini gini ya. Nah terus kamu aja sebagai pelakunya ya, maksudnya sebagai orang yang menjalankan aja nggak menyangka, maksudnya kamu merasa kecil kayak dari yang seperti ini bisa seperti ini kan, luar biasa. Nah itu respon orang-orang terdekatmu gimana tuh? Untuk respon orang-orang terdekat juga sama, nggak nyangka. Bahkan ayah saya, orang tua saya, ibu saya itu waktu saya kabarin, Bah ini aku dipanggil Sri Mulyani ke Jakarta nih, gratis. Nanti aku foto sama Sri Mulyani, itu mereka berdua nangis, jujur nangis. Biasa. Emang bangga lah ya punya achievement-nya luar biasa sekali gitu ya. Teman-teman terdekat, guru-guru juga tentunya pasti memberikan support luar biasa ya. Luar biasa. Ini memang jadi suatu inspirasi juga untuk kita semua ya. Luar biasa banget. Terus ada nggak hal yang kira-kira dalam rangkaian itu jelaskan, mesti ada titik di mana kamu kayak wah ini susah sekali gitu, ada nggak sih? Untuk susah sekali itu di e-sport Excel ya, jujur ya, karena saya kurang bakat juga pada Excel, tapi alhamdulillahnya teman tim saya juga punya bakat di Excel, jadi bisa saling bahu-membahu ya, saling melengkapi. Terus selama di Jakarta itu berapa hari berarti? 4 hari. 4 hari. Terus selama 4 hari itu ya ada ibaratnya tentu aja di hotel apa gimana itu, maksudnya kayak disediakan penginapannya. Nah itu tetap ada ibaratnya bimbingan gitu dari gimana? Untuk bimbingan tidak ada sih, itu kayak cuman akomodasi, tidur, terus persiapan sendiri. Persiapan berarti sendiri ya? Iya, sendiri. Saya kira ada yang soalnya guru dari sini atau kalau dari pendamping ya jelas dari sini ya. Sediakan guru pendamping untuk mendampingi persiapan. Luar biasa. Terus apa sih harapan kamu ke depannya untuk jenjang karirmu? Untuk harapan saya untuk target jarak pendek dulu ya. Ini saya target bisa lolos event-event major kayak OSN kota, terus kedepannya ada OSN provinsi juga, dan ya semoga bisa tercapai sampai OSN nasional. Kita aminkan bersama-sama ya, OSN nasional. Gitu, biasa banget. Terus yang jarak panjangnya apa? Jarak panjangnya tentu saja bisa keterima di kedinasan, di STAN ya terutama. Ya kan. Berarti kamu memang suka banget ya sama hitung-hitungan gitu ya? Jelas, saya sangat suka. Sekarang berarti di apa sih ambil jurusan? Ambil jurusan ekonomi, sosiologi ya, seputar itu. Seputar itu ya, kalau biasa emang berarti emang udah cinta banget passionnya gitu ya. Emang kalau kita melakukan sesuatu sesuai passion itu emang udah sepenuh hati, jadi nggak ada rasa, nggak ada keberatannya. Berat itu tuh nggak ada. Luar biasa, kita beri applause sekali lagi dong untuk Ihsan. Luar biasa banget perjuangannya, yang merasa bahwa di titik yang ya aku mah orang biasa gitu ya, tapi ternyata bisa sampai ketemu sama
Bu Sri Mulyani bisa sampai lomba, bisa sampai dibawa ke Jakarta itu memang luar biasa, achievement yang nggak disangka-sangka begitu ya Ihsan ya. Nah, itu yang bisa Ihsan sampaikan atau ada pesan yang ingin Ihsan sampaikan sama teman-teman di rumah? Ya, oke, untuk teman-teman di rumah, aku bilang jadilah orang yang unik, jangan sama seperti orang lain, karena pada dasarnya sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Luar biasa. Kita applause. Nah itu tadi teman-teman, aku sama Ihsan udah sharing-sharing session bareng-bareng, dan semoga ya yang udah Ihsan sampaikan ini menjadi acuan semangat untuk teman-teman semua ya, dan terus semangat untuk berkarir, terus semangat untuk melangkah maju menuju cita-cita teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk Ihsan karena udah sharing. Kembali, Kak. Terima kasih udah mau hadir untuk ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing tentang pengalaman Ihsan, pengalaman berprestasi ya. Terima kasih. Nah, itu aja yang bisa kita berdua sampaikan. Terima kasih. Al di sini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di soal sekolah berikutnya. Dadah.